ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah dan akhwat, para aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan kita adalah bagaimana nantinya di masa depan. Meskipun tawakal itu wajib, meskipun menyerahkan perkara kepada Allah itu wajib, namun sudahkah kita menempuh sebab-sebab dan faktor-faktor keberhasilan dan kenyamanan di masa depan, baik masa depan ini artinya esok hari duniawi atau kelak di barzakh, dan lebih penting dari semua itu yaitu di kesudahan akhirat. Apakah kita akan baik-baik saja di masa depan sebagaimana kita merasa baik-baik saja sekarang? Itu pun jika kita sekarang merasa baik-baik saja atau terlihat baik-baik saja. Yang kalau kita melihat diri kita lebih dalam, maka kita akan temukan diri kita sepertinya sesungguhnya tidak baik-baik saja. Kalau kita melihat kembali problematika yang masih kita kantongi di kantong hati kita sekarang dari masalah-masalah kehidupan, baik duniawi maupun keagamaan, maka kita akan dapatkan bahwasanya sungguh diri kita itu tidak bisa disebut baik-baik saja. Namun para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita yang Allah Ta'ala amanahkan nafas kehidupan dan segala nikmat yang memang adalah beban dan amanat, kita tidak bisa tinggal diam saja menyerah tanpa al-yaqin dan tanpa usaha, melainkan wajib atas kita untuk menguatkan tali kekang akidah yang benar dan juga mewujudkan realisasi ibadah dan ketaatan yang sesuai sunnah. Dengan itu insyaallah akan kita taburkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang semoga
semakin mengokohkan yang telah terbangun, membangun yang masih belum terwujud, dan mengistiqomahkan yang sudah berlaku, serta menjadi permulaan bagi yang belum melakukan. Maka di sini diambil dari artikel atau tulisan Al-Yaqin fin Nasri wat Tamkin, yaitu yakin akan kemenangan dan kemapanan. Kemapanan yang saya maksud di sini bukan kemapanan belaka duniawi dan ekonomi sebagaimana biasanya di bidang itulah lafal kemapanan dituju, melainkan kemapanan tamkin di sini yaitu stabilitas qalbu, jasad dan rohani di masa depan, baik keesokan hari duniawi maupun alam-alam setelahnya. Pertama, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yasiru ilal qabr, fayujlasu ar-rajulu as-salihu fi qabrihi ghayra faza'in wala mash'uf." Ada mayit itu akan menuju kuburnya, berada di kuburnya. Maka orang yang soleh akan didudukkan di kuburnya nanti di alamnya tanpa rasa takut dan tanpa beban, karena ini orang soleh. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Fima kunt?" Kamu tadinya di dunia berada di atas jalan apa? Atau beragama apa? Maka orang saleh ini akan mengatakan, "Kuntu fil Islam." Saya berada dalam Islam. Kemudian ditanyakan lagi padanya, "Ma hadzal rajul?" Siapa orang ini? Yaitu ditampakkan kepadanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang saleh ini menjawab, "Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Muhammad, utusan Allah alaihi salatu wassalam. "Ja'ana bil bayyinati min indillah fasaddaqnah." Beliau telah datang kepada kami dengan bayinat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan Al-Quran dan wahyu dan sunnah. Maka kami saddaqnahu, maka kami pun membenarkannya. Fayuqalu lah, "Hal ra'aitallah?" Kemudian ditanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat Allah?" Maka berkata orang saleh ini, "Ma yanbaghi li ahadin an yarallah." Tak seorang pun mampu atau pantas melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Maksudnya tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla, tapi meyakini adanya Allah dan meyakini Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Kemudian kata Nabi SAW, "Fayufraju lahu furjatan minan qibala an-nar." Maka ditampakkanlah suatu lubang, yang mana lubang itu terwujud padanya gambaran neraka. Fayanzuru ilaiha yahtimu ba'duha ba'da. Maka dia pun melihat ke gambaran tersebut yang sedang saling melahap satu sama lain. Fayuqalu lah, maka dikatakan kepadanya oleh malaikat, dikatakan kepadanya, "Unzur ila ma waqaka Allah." Lihatlah itu gambaran yang mana Allah Ta'ala telah membentengimu darinya. Thumma yufraju lahu furjatan qabla al-jannah. Furjatun qabla al-jannah. Kemudian digambarkan padanya suatu furjah, celah atau lubang yang menggambarkan surga. Fayanzur ila zahratiha. Maka dia pun, mayit ini melihat, rajul saleh ini melihat ke taman-tamannya, kembang-kembangnya. Wa ma fiha, dan apa yang ada padanya dari surga. Fayuqalu lah, "Hadza maq'aduk." Ini adalah tempat akhirmu nanti. Wa yuqalu lah, dan dikatakan oleh malaikat kepadanya, "'Alal yaqini kunta wa 'alaihi mitta wa 'alaihi tub'ats insyaallah." Engkau dahulu berada di atas al-yaqin, dan engkau mati di atas al-yaqin,
dan engkau dibangkitkan dalam keadaan yakin. Insyaallah, jika sekiranya Allah Ta'ala menghendaki. Taib. Belum kita lanjut hadis ini, tapi ibrah yang paling kita tekankan di sini adalah al-yaqin. Nanti akan kita ulang. Alal yaqini kunta wa alaihi mitta wa alaihi tub'ats. Baik. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa yujlasu ar-rajulu as-su'a wa as-su'u fi qabrih fazi'an masy'ufa. Maka kemudian didudukkan orang yang buruk, rajul yang su, yaitu tidak saleh. Di sini mencakup pastinya absolutely orang kafir dan juga mencakup orang fajir yang keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Dalam keadaan takut dan dengan beban yang begitu berat. Didudukkan, maka semua mayit di kubur yang akan ada fitnah kubur padanya, pertanyaan, akan didudukkan. Zahirnya sebagaimana kita duduk normal, tetapi yang duduk di sini adalah rohnya. Maka kemudian ditanyakan kepadanya, Fima kunt, apa agamamu? Maka orang buruk ini berkata, La adri, saya tidak tahu. Fayuqalu lah, Ma hadzal rajul. Kemudian pertanyaan kedua, siapa orang ini? Ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka berkata orang ini, Sami'tu an-nasa yaquluna qawla faqultuh. Aku mendengar orang-orang berkata begini begitu tentangnya, maka aku ikutan berkata begitu. Wallahu alam, zahirnya orang ini mungkin mengatakan kalimat yang sama dengan perkataannya orang-orang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun hanya sebatas ikut-ikutan, tidak dari sanubarinya. Ya. Jadi bukan orang yang ikhlas mengikuti Nabi SAW dan memang bukan pengikut Nabi walaupun zahirnya sesama muslim. Ya. Maka lebih-lebih jika orang kafir lebih tidak tahu lagi, ya. Dan betapa banyaknya muslim di hari ini yang tidak mengikuti Nabi SAW. Walaupun kalimatnya satu kalimat dengan kaum muslimin dari segi syahadat. Tetapi apalah artinya itu jika kalbu itu tidak setara dengan lisannya. Maka fayufraju lahu qibala al-jannah. Maka ditampakkan padanya gambaran surga. Fayanzur ila zahratiha wa ma fiha. Maka dia pun melihat gambaran surga itu dan kembang-kembang dan tamannya dan apa yang ada pada surga itu. Fayuqalu lah, unzur ila ma sarafallahu anka. Lihatlah apa yang telah Allah alihkan dari dirimu, apa yang telah Allah palingkan dari dirimu itu surga. Thumma yufraju lahu furjatun qibla an-nar. Kemudian ditampakkan padanya gambaran neraka. Fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'da. Dia pun melihat ke neraka itu melahap satu sama lain. Maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduk 'ala syakki kunta wa 'alaihi mitta wa 'alaihi tub'atsu insyaallah. Ini adalah kesudahanmu, yaitu neraka. Engkau dulu hidup di atas keraguan terhadap agamamu. Dan engkau mati di atas keraguan terhadap agamamu. Dan engkau dibangkitkan di akhirat nanti di atas keraguan terhadap agamamu insyaallah. Taib, jemaah sekalian rahimakumullah. Inilah al-yaqin. Al-yaqin dengan beragam tafsiran. Al-yaqin yaitu keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasulnya dari agama ini. Dan al-yaqin ini tentu didasari di atas aqidah yang benar.
Aqidah yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, dengan segala macam pemahaman aqidah. Dan al-yaqin itu yang menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjadi orang-orang unggulan. Dikatakan oleh para ulama, fa'innahum, yaitu para sahabat, fa'innahum ma sabaquna bikathrati salatin aw ibadatin fahasb. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah mereka melampaui kita dari segi prestasi dengan banyaknya salat atau banyaknya ibadah saja. Bal sabaquna bihadzal rasid al-khafi alladhi la yattali' alaihi ahad illa alladhi yattali'u ala khafaya as-sudur. Melainkan mereka mengungguli dan melampaui kita dengan apa? Dengan hadzal rasid al-khafi, dengan tabungan yang tersembunyi ini, yang mana tabungan tersembunyi ini ada di hati. Tidak bisa ada siapapun yang menelaah dan melihat tabungan tersembunyi ini kecuali Dia yang mampu melihat detail dari hati manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka apa ini yang dimaksud? Yaitu innahu kanzul yaqin. Ia adalah treasure atau harta simpanan yang bernama al-yaqin. Yakin. Yang ada di hati dan tercermin di sikap dan perkataan dan perbuatan. Kata para ulama atau kata penulis hafizallah, fal mu'minu la ta'sifu riyahu syuquqi bi qalbihi. Seorang beriman itu tidak terombang-ambing dengan angin keraguan di hatinya. Orang yang beriman tidak terombang-ambing dengan angin keraguan di hatinya. Ammal munafiqu fahuwal murtabu abada al-mutashakkiku dauma. Adapun orang munafik, maka selalu dia ragu selamanya. Dia ragu selamanya. Orang munafik selalu ragu. Ya. Adapun orang mukmin, maka dia teguh dengan keyakinannya terhadap Allah, husnudzan terhadap Allah. Bukan yang ragu hanya karena istibta'ul ijabah, hanya karena merasa lambatnya jawaban dari Allah, maka mulai muncul keraguan terhadap Allah dan takdirnya. Maka ini bukan mukmin. Maka ini murtab, orang yang ragu. Maka yakin bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Ya. Pak, jangan tidur, Pak. Dibangunin. Jangan tidur. Kalau kajian kantoran bolehin tidur, tapi kalau kajian umum seperti ini enggak boleh tidur, ya. Karena kalau kajian kantor di beberapa tempat itu siang habis zuhur, mereka ngantor capek, maka itu kesempatan buat tidur di kajian lebih besar karena kajian itu fihi sakinah, ada ketenangan, ya. Tapi kalau di kajian duha belum, waktunya belum tidur. Nanti setelah saya salam akhir kajian, antum silahkan tidur bareng nggak apa-apa. Ya, kalau sekarang jangan. Dan harus yakin. Ya, harus yakin nggak tidur. Kalau ragu-ragu, wah, gue tidur nggak ya? Gue jangan. Yakin jangan tidur, ya. Karena ini penting temanya untuk semua dari kita jemaah sekalian. Ya. Ketahuilah di sini bahwasanya al-yaqin, kita harus punya keyakinan. Al-yaqin bi anna al-aqibata lil muttaqin. Harus yakin bahwasanya kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kalimat wal aqibatu lil muttaqin dari Al-Qur'an. Walaupun di sini al-aqibah itu maknanya kesudahan, yang maknanya adalah yaitu keselamatan akhirat. Itu untuk orang bertakwa, itu sahih. Tentu saja itu dari Al-Qur'an. Tetapi ini juga bisa menjadi
bahan keyakinan di dunia ini bahwasanya orang-orang yang bertakwa dengan yakinnya mereka, maka mereka akan mendapatkan apa yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla walaupun di dunia. Walaupun dizalimi bertubi-tubi, walaupun zahirnya takdirnya itu pahit buat dia. Tapi kalau misalnya orang yang kena musibah ini, atau orang yang dizalimi ini, atau orang yang diuji ini, dia tetap yakin kepada Allah dengan ilmu dan akidah yang ada pada dirinya dan amal saleh yang terus dia istiqomahkan, maka sungguh dia berada di taman-taman surga dunia yang orang melihat secara zahir dia sedang sengsara, namun secara batin dia sedang berbahagia. Karena apa? Karena al-yaqin. Karena keyakinan yang ada pada dirinya dan husnudzannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga untuk skala global kaum muslimin. Kita mungkin melihat Palestina dan kaum dan saudara kita dari kaum muslimin di tempat manapun berada yang dizalimi oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak diam. Kata Allah Azza wa Jalla, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kufur, orang-orang kafir menginginkan untuk meredupkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Meredupkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, seolah-olah menghembuskan tiupan supaya hilang cahaya itu. Tapi di sini maknanya itu mereka orang-orang kafir selalu menstigmakan orang muslimin dan Islam sebagai kaum dan agama yang tercela. Ya, selalu begitu dari zaman dulu sampai sekarang dan mungkin akan seterusnya. Itu menjadi sunatullah. Tapi justru wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu mereka memurkai, membenci. Di sini ada istinbat atau faedah yang sifatnya tersembunyi dan terselubung. Kita jangan melihat skenario takdir atau jangan melihat takdir buruk yang menimpa kita dengan penglihatan jahil. Jangan melihat lembaran takdir buruk dengan penglihatan bodoh, penglihatan awam, penglihatan tanpa ilmu. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir, iya. Allah taala mentakdirkan adanya banyaknya orang-orang kafir yang berusaha untuk menjelekkan citra Islam dan muslimin, itu iya, itu semua Allah yang takdirkan. Tetapi keberadaan hitam itu supaya putih diketahui. Dan keberadaan ujian itu supaya orang-orang yang kuat, teguh, dan selamat itu tampak. Dan adanya bara, api, kerap kali tujuannya untuk membuat pedang makin terasah dan makin bertaji. Maka pandanglah lembaran sulit dalam kehidupan sebagai rasa bahwasanya Allah Ta'ala ingin menampakkan kepada kita kekuasaan dan kebijaksanaan. Maka pandangan orang yang berilmu terhadap masa-masa sulit, asyada'id, itu pandangan yang menenangkan dan bahkan menyenangkan. Bahkan sebagian orang atau sebagian dari ulama dan orang berilmu dari kalangan salaf, ketika mereka diuji, justru mereka merasa senang. Sebagaimana setelah kemenangan dari peperangan, ada harta rampasan perang atau ghanimah, maka begitu juga setelah kemenangan melewati ujian, ada ghanimah juga.
Betapa banyaknya pintu yang terbuka dari keberkahan dan rahmat Allah setelah Allah Ta'ala bukakan jalan keluar dari musibah, fitnah dan ujian. Maka seorang mukmin ketika dia dilanda musibah, baik musibah sebagai hukuman untuknya atau murni ujian buat dia, maka dia menatap ke jalan keluar yang Allah Ta'ala pasti akan sediakan. Walaupun belum terasa sekarang, namun pasti Allah Ta'ala sediakan pada waktunya. Menunggu jalan keluar dari Allah adalah ibadah. Dan setelah jalan keluar banyak pintu terbuka. Dan itu dirasakan oleh orang-orang beriman. Hanya saja dunia ini penuh fitnah. Kerap kali setelah fitnah berupa keburukan dan ujian atau musibah itu selesai, terbuka fitnah yang kadang lebih sulit untuk menangkalnya, yaitu fitnah kemudahan. Fitnah kemudahan. Maka dikatakan oleh Abu Darda dan lainnya dari kalangan salaf, kita diuji dengan kesulitan, kita mampu bersabar. Namun kita diuji dengan kemudahan, kita tidak mampu bersabar. Dan orang yang diberi ujian dengan kemudahan lebih sulit bersabar dibandingkan yang tidak mampu. Dibandingkan yang sedang sulit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi istinbat dari ayat As-Saff ayat ke-8, yaitu orang-orang kafir mereka berusaha untuk memframing Islam dan kaum muslimin sebagai agama dan kaum yang buruk. Tetapi justru dengan adanya hitam, maka orang mulai mencari putih. Begitu. Ya. Biasanya dengan adanya keburukan, justru di situ orang malah penasaran untuk mencari kebaikan. Dan itu selalu begitu. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh penulis hafizahullah, inna mimma yaghrisu fi qulubil mu'minin al-yaqina fi an-nasr wa at-tamkin, yaitu wu'udat wa'ada biha rabbul alamin wa bisyarat basyar biha rasulul amin. Di antara yang menumbuhkan keyakinan pada kalbu orang-orang beriman adalah janji baik Allah dan kabar gembira Rasulullah. Ya. Janji dari Allah dan kabar gembira dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu yang menumbuhkan al-yaqin fil qalb, keyakinan di hati. Seseorang itu ketika dia lagi kena musibah, keyakinannya enggak boleh kepada makhluk, tapi keyakinannya kepada Allah. Maka orang kalau kena musibah, lagi sulit, lagi berseteru, lagi terjadi khusumah, yaitu perseteruan dengan orang dan dia mungkin tidak bersalah, maka dia harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan jadikan makhluk sebagai sandaran utama. Yang mana janji-janji makhluk adalah janji-janji makhluk. Sebagian makhluk tidak bisa menjanjikan masa depan untuk dirinya, maka begitu pula makhluk belum tentu bisa menuntaskan janji kepada makhluk lain. Maka yang diutamakan adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya dan menatap janji Allah dan kabar dari Rasul. Ya, kan dikatakan gambar gembira dalam Al-Quran dan Sunnah kepada orang yang kesulitan itu bukan hanya untuk memotivasi atau mengangkat atau hanya untuk menghilangkan putus asa di hati muslim.
Tetapi untuk meningkatkan derajat muslim dan memantapkan akidahnya serta membahagiakan muslim. Karena boleh jadi orang yang kena musibah atau sedang sakit, dia hatinya lebih bahagia daripada yang sedang sehat atau yang memiliki kelapangan dan keluasan. Ya. Bisa jadi. Kadangkala seseorang itu di masa luang dan sehat, ujian kenyamanan itu lebih berat untuknya sehingga dia lupa akan Allah. Dan Allah Ta'ala menginginkan orang ini supaya diangkat derajatnya. Namun jika dia sehat terus atau dia berluang terus atau dia normal enak hidupnya, maka dia akan tenggelam dalam keterpedayaan masa sehat dan juga masa luang. Maka Allah Ta'ala timpakan padanya ujian dan musibah agar dia kembali ke Allah, agar terangkat derajatnya dengan musibah itu. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan dia berdosa, biarkan dia berdosa, yang dengan dosa itu Allah Ta'ala ke depannya akan hukum dia dengan dosa itu sehingga dia rujuk dan taubat pada Allah Azza wa Jalla. Itulah mengapa kita ini dilarang untuk mencela pendosa yang kemungkinan dia akan bertaubat. Atau masih ada kemungkinan dia bertaubat. Dan kalaupun mencela pendosa itu, kita hanya mencela bagian dari dosa yang dia berkecimpung padanya, dalam rangka juga untuk menasihati dia dan memberikan tahdzir dan tanbih agar dia lepas dari dosa itu. Adapun kita hanya menertawakan pendosa, kemudian kita merendahkan mereka seolah-olah kita sudah punya jabatan dan posisi di akhirat, maka wallahi itu haram. Lebih-lebih dosa itu dosa yang tersembunyi yang tidak layak kita konsumsi di kalbu kita dari ingatan dan tidak kita tidak layak sebarkan melalui lisan. Maka ini lebih haram lagi, dosa tersembunyi orang kemudian kita publish. Ini lebih haram. Ya. Kecuali kalau memang dosa itu ada kaitannya dengan orang lain seperti hutang enggak bayar-bayar, tapi itu pun kita mempublish kesalahan tersebut, hutang enggak bayar-bayar tersebut atau sering hutang enggak bayar-bayar, kita mempublish kepada orang-orang yang ada kemungkinan akan minta hutang dia padanya. Faham enggak di sini jemaah sekalian? Bukan kemudian kita di media sosial mengumumkan bahwasanya fulan itu hobi ngutang dan enggak pernah bayar. Karena di media sosial orang heterogen dari beragam kabupaten, bahkan dari beragam negara, yang mana kebanyakan dari mereka tidak ada kepentingannya dengan orang ini, kenal pun tidak. Maka misal kita punya teman sahib, dia itu suka nilep ngutang nggak bayar, atau mungkin nilep dana umat atau dana donasi, atau orang investasi padanya kemudian dia tidak tidak sesuai amanah, maka kita bicarakan keburukannya sebagai intervensi terhadap umat, tapi di orang-orang yang ada probabilitas dan kemungkinan suatu saat dia bisa akan menjerat orang ini di hutang, atau suatu saat orang ini akan hutang padanya. Adapun secara liberal kita zahirkan ke publik, kemudian kita tampakkan di media, maka ini nggak boleh, haram. Nah, karena itu para wartawan yang mereka bertengger di pengadilan misalnya, atau yang mereka fokus di masalah pernikahan dan perceraian artis-artis dan semisalnya itu, tanggung jawab mereka di hari akhir sangat berat kalau mereka tidak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga hasutan-hasutan yang dilakukan oleh orang-orang media dan wartawan itu pertanggungjawabannya sangat berat karena berkaitan dengan harga diri yang mungkin di akhirat tidak akan orang memaafkannya, tidak akan artis itu memaafkan, walaupun kita tahu bagaimana kehidupan artis-artis duniawi. Maka tidak boleh kita menyebarkan aib siapapun, apalagi yang tersembunyi, gitu loh. Apalagi yang tersembunyi. Terus kita bincangkan kepada orang yang tidak ada kaitannya dengan aib tersebut dan tidak akan kena imbas dari aib tersebut, maka ini semua masuk dalam ghibah. Masuk dalam
ghibah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, yang namanya ujian, ya tadi kita sebutkan Allah Ta'ala kadang-kadang memberikan kepada seseorang dosa, takdirkan pada seseorang berbuat dosa, hatta dosa besar sekalipun. Yang maksud dari Allah Azza wa Jalla dengan dosa itu adalah supaya dia nanti akan kena imbas dari dosa itu, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di titik taubatnya pada Allah Azza wa Jalla, disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Begitu. Ya. Karena kita tidak tahu kesudahan orang lain. Bahkan kesudahan diri kita pun kita tidak tahu. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab Madarijus Salikin, yang ada kaitannya dengan ini. Bahkan beliau juga mengupas beberapa halaman hadis yang ada, suatu hadis yang hadis ini dhaif. Yaitu hadis yang maknanya jika seseorang mencela pendosa, mengaibi seorang pendosa karena dosanya itu, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan juga melakukan dosa itu. Ya. Maksudnya di sini ditambahkan oleh Ibnu Qayyim dalam riwayat redaksi lain, jika seorang menghibahi atau menjelekkan seorang pendosa yang sudah taubat dari dosa itu, maka orang pencela ini tidak akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang sama. Sebagai hukuman dan pembalikan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kezaliman lisan orang ini. Maka hati-hati, terutama dosa orang lain yang tersembunyi atau yang zahir namun sudah taubat. Maka enggak boleh kita kupas lagi, enggak boleh Allah. Enggak boleh. Apapun alasannya supaya umat jangan sampai terjerat olehnya. Kalau dia udah taubat, khalas. Enggak boleh. Khawatirnya, walaupun hadis itu dhaif, tapi ini kejadian di kenyataan juga. Khawatirnya orang yang mencecar aib ini, dia pada waktunya nanti terfitnah di bab yang sama. Terutama sekali kalau itu tentang orang tua kita. Ya, terutama sekali kalau itu tentang orang tua kita yang memiliki hak kehormatan yang paling tinggi di hati kita. Dia maksudnya setelah Rasulullah SAW dan setelah para sahabat, orang tua kita. Kalau orang tua kita ada kekurangan, baik dari segi akhlak atau keagamaan atau hal lain, maka bukan hak kita untuk menyebarkan keburukan orang tua kita kepada orang lain, kecuali dalam rangka istifta, mencari fatwa untuk bagaimana bersikap dengan agama yang benar. Tapi kalau untuk hanya menjelekkan orang tua sendiri, subhanallah, belum tentu itu bisa jadi orang tua itu akan bertaubat nanti. Ya. Maka hak kehormatan orang tua harus dijaga. Jangan sampai keburukannya termaktub di hati-hati tetangga. Kalau memang itu Allah tutupi, maka jangan dibuka. Kalaupun Allah Ta'ala buka aibnya, maka tetap kita jaga. Dan berulang kemudian di sejarah kehidupan manusia, anak-anak yang menjelekkan orang tuanya di hadapan umum atau di teman-temannya, pada waktunya nanti anak-anak itu akan terjerumus ke dalam bab yang sama. Yaitu di kesalahan orang tuanya di masa lalu. Maka dia akan diingatkan oleh Allah Ta'ala, engkau terjerumus di lembah atau di jurang maksiat yang engkau cela orang tua engkau dulu, untuk mengingatkan bahwasanya inilah yang dulu engkau cela, yang engkau beberkan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Maka bagaimana kita bisa merasakan semua nanti akan baik-baik saja kalau ternyata kita suka mengumbar aib orang lain? Enggak baik-baik saja. Enggak baik-baik saja. Karena itu bisa menjadi bumerang. Karena itu bisa menjadi bumerang. Jemaah sekalian rahimakumullah, berarti dalam masalah perkataan, perbuatan kita juga harus hati-hati.
dalam masalah bermusuhan pada orang pun, ya, kita punya khusumah, punya persengketaan, punya permusuhan pada hamba Allah lainnya. Itu jangan sampai kita menjadi orang munafik dalam masalah ini. Yang kata Nabi SAW, di antara tanda munafik, di antara wa idza khasama fajara. Jika punya persengketaan, bisa punya perselisihan, maka orang munafik itu biasanya melakukan tindakan fajir, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dengan tuduhan-tuduhan palsu lah, kedustaan lah. Itu tidak akan baik-baik saja itu. Enggak akan baik-baik saja. Siapa di antara kita yang tidak punya lawan permusuhan? Mungkin pernah. Namun tetaplah jadi orang yang taib, yang saleh, yang bertaubat dan yang saleh ketika bermusuhan atau dimusuhi. Mungkin kita enggak mau bermusuhan, tapi kita dimusuhi. Tetaplah menjadi orang yang taib, yang bertaubat kepada Allah dan yang saleh dalam berperilaku dalam atau ketika dimusuhi. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Hasanatuka min aduwika akthar minha min sadiqika." Pahala yang kamu dapatkan dari musuhmu itu lebih banyak dibandingkan pahala yang kamu dapatkan dari kawanmu. Pahala yang kamu dapatkan dari musuhmu itu lebih banyak dibandingkan pahala yang kamu dapatkan dari kawanmu. Subhanallah. Bagaimana itu? Kenapa gitu? Inna aduwaka yaghtabuka fayadfa'u ilaika hasanatihi al-laila wan nahar. Kenapa? Musuhmu itu akan hobi menggunjingmu, menggibahimu. Maka dia menyerahkan kepadamu amal kebaikan, pahala kebaikan yang dia lakukan di malam dan siang hari. Musuhmu itu menggibahimu terus. Namanya bermusuhan itu sangat dekat konteks itu kepada apa? Ghibah, fitnah, namimah. Namimah adu domba. Sebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad. Kalau kita perhatikan, ya itu yang terjadi memang. Maka ketika kita bermusuhan sama orang misalnya, maka sebaiknya jangan bermusuhan memang. Namun kalau memang kondisinya tidak mungkin berteman, tidak mungkin bersahabat, dan terjadilah khusumah, baik dalam urusan rumah tangga, atau urusan ketetanggaan, atau urusan keuangan, maka jadilah orang yang menjaga diri dari menghibahi musuhmu sendiri. Maka disitulah nanti akan terbit yakin engkau akan baik-baik saja. Tapi jika kita ketika terjadi khusumah, saling berlawanan dengan suatu pihak, dan justru kita menjadi ahli ghibah, dan di-upgrade lagi oleh syaitan menjadi ahli namimah, adu domba, di-upgrade lagi menjadi tukang fitnah dan menyebar dan memutarbalikkan fakta, maka jangan mengira engkau akan baik-baik saja. Justru musibahnya lebih a'zam, lebih besar ke depannya. Ketahuilah bahwa saya musuh. Ya. Dan di sini ada suatu kalimat dari Ustaz Aris Munandar hafizallah. Di sini ada tulisan yang sangat-sangat baik, bagus. Ya, maka nisbatkan perkaranya pada beliau karena beliau menulisnya. Adapun tadi Fudail bin Iyad itu kalimat Fudail bin Iyad. Musuh adalah orang yang merasa senang dengan penderitaan pihak yang dimusuhi. Musuh, namanya musuh, itulah orang yang merasa senang dengan penderitaan lawannya. Itu musuh. Di sini kita lihat ikhwan. Kalau kita memiliki hati yang insaf, dada yang munsyarih, dada yang lapang, dan keputusan yang bijak, serta yakin pada Allah Azza wa Jalla, maka kalau musuh kita itu adalah Muslim, maka hendaklah kita jangan senang dengan penderitaan dia.
Melainkan kalaupun dia musuh kita menderita, maka kita doakan semoga penderitaan itu berakhir pada hidayah. Itu yang bagusnya begitu. Ya, mungkin ada rasa senang dia karena dia menzalimi kita, maka dia menderita. Karena kita doakan dia supaya menderita, supaya sengsara, supaya dan seterusnya kita doakan karena dia telah menzalimi kita. Jadi permusuhan. Ya, kita boleh mendoakan orang yang zalim dengan doa yang sepadan dengan kezalimannya. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Karena ketika dia terkena dengan doa kita, di situ kita juga terlihat apakah kita masih ada mencintai saudara muslim atau tidak. Gitu. Doakan hidayah buat dia. Karena itu lebih afdal buat dia. Karena barangkali ada orang yang dapat hidayah setelah kena doanya orang yang telah dia zalimin. Kena. Bisa jadi dapat hidayah. Pahami baik-baik jemaah sekalian. Kalau misalnya kita bermusuhan dengan seseorang, kita dizalimi oleh orang lain. Kemudian kita, ya Allah, misalnya buatlah tangan dia cacat karena dengan tangannya dia telah menzalimi hak saya, ya Allah. Buatlah tangannya cacat. Taib. Suatu ketika Allah jawab doanya, cacat tangan dia, kita gembira, dia bertaubat. Sekarang siapa yang bertukar derajat? Itu bahaya jemaah sekalian. Jangan merasa baik-baik saja. Kalau doa kita yang terzalimi mendoakan keburukan pada pihak yang zalim, kemudian setelah dia kena dengan doa kita, kita bahagia dan dia bertaubat, mulai berbalik arah. Justru dia walaupun dulunya zalim, dia kembali ke Allah, bertaubat, dan kita kemudian justru menjauh dari kebenaran. Kita merasa terpuaskan dengan dendam kita. Na'udzubillah min dzalik. Mulailah sejak itu kita sebenarnya walaupun dulunya dizalimi, sekarang kita tidak sedang baik-baik saja. Ya. Maka lihat, musuh adalah orang yang merasa senang dengan penderitaan pihak yang dimusuhi. Memang kita doain orang yang zalim itu dapat kesengsaraan atau apa sesuai dengan doa keburukan kita. Memang kita senang itu. Tapi jangan mentok di senang. Bahkan sudahi rasa senang itu. Karena senang atas sengsaranya sesama muslim itu tidak ada benefit. Enggak ada manfaat. Oke, mungkin kita merasa alhamdulillah dia telah diberi pelajaran oleh Allah. Tapi kita doakan semoga dia dapat hidayah dari musibah ini. Supaya dia ngaca, supaya dia paham, supaya dia kembali bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Begitu baru benar muslim itu. Taib. Kemudian di antara ciri khas musuh adalah suka menggunjing pihak yang dimusuhi. Lihat di sini jemaah sekalian. Kalau kita sedang bermusuhan pada suatu pihak, tiap hari kita menyibukkan diri menggunjing orang itu, maka kita berada pada pihak yang tidak sedang baik-baik saja. Ya. Kalau kita sedang bermusuhan pada orang, terlepas dari siapa yang salah di sini, atau dua-duanya salah, atau nggak ada yang salah paham misalnya, tapi tiap hari kita menyibukkan diri dengan menggibahi pihak yang kita musuhi, kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan hatta walaupun kita di pihak yang benar, tapi tiap hari kita gibahi orang ini, kita tidak sedang baik-baik saja. Karena salaf kita tidak seperti itu. Nggak ada yang seperti itu para nabi. Coba para nabi, mereka jelas mereka dimusuhi oleh banyak orang. Mereka dizalimi oleh banyak pihak dari orang kafir dan munafik. Tapi apakah mereka menyibukkan diri untuk menghibahi orang-orang itu tiap hari? La. Ya. Nah, permusuhan yang lebih keras menyebabkan mudahnya dia untuk menebar fitnah tentang orang yang dimusuhi. Itu. Syiddatul adawa. Permusuhan yang sangat keras membuat seseorang akan mulai hilang akalnya. Lebih ke gimana cara ngejatuhin. Sehingga mudah untuk menebar fitnah atau berita bohong demi menjelekkan, demi menjatuhkan saja. Maka ya akhi, ketika kita dalam khusumah jangan seperti ini, wallah. Karena ini mendangkalkan akal. Mengkhianati
Hadiah dari Allah yang bernama akal. Terkhianati. Lihat orang-orang yang, kalau kita lihat orang-orang yang sedang berseteru. Dan dia kalap. Kemudian menyebarkan berita bohong. Ketahuilah di situ kita akan melihat. Orang ini sudah hilang akalnya. Dan apakah dia mungkin mengira bahwasanya orang-orang akan mempercayainya, akan mengamininya. La kalla. Enggak seperti yang difikirkan. Karena kalimat-kalimat emosional belaka dan fitnah-fitnah murahan itu ketika disebarkan kepada orang-orang yang netral dan bijak itu akan melihat ini orang tukar fitnah. Saya enggak percaya. Ya. Inginnya orang-orang ikut bersamanya dalam berseteru dan melawan pihaknya, pihak lawannya, tapi yang ada justru orang-orang semakin mengetahui keburukan musuh ini. Keburukan orang ini. Maka dikatakan pelaku ghibah itu orang yang sangat apes. Kenapa? Karena dia suka berbagi pahala kepada pihak yang dia tidak suka. Bahkan dia musuhi. Gini loh, kita bagi pahala biasanya, atau kita kirim pahala biasanya untuk orang yang kita cintai. Lah ini, ngirim pahala kepada orang yang kita benci, itu kan ruginya double. Kita nggak suka sama dia kan bikin kesel diri kita. Tapi malah kita bagi pahala ke dia. Itu kan double itu Pak. Ruginya di hati kita nggak dapat apa-apa, itu udah rugi tuh. Dan kemudian malah kita akan memberikan kepadanya benefit. Itu kerugian berikutnya. Ya. Maka pelaku ghibah adalah orang yang celaka. Karena dia rela bersusah payah mencari pahala untuk kepentingan orang lain. Kasihan. Kita capek-capek nyari duit. Tapi untuk kepentingan orang yang kita musuhi. Berapa kuadrat, berapa kali lipat itu ruginya. Capek nyari duit. Jualan dimsum di Keramaian dan juga di Terik Matahari. Hasilnya kita kasih untuk musuh kita sendiri. Bukan untuk orang yang kita sayang. Subhanallah. Itulah mengapa orang yang rajin ghibah itu orang yang tidak baik-baik saja. Karena dia rugi 2 kali lipat. Rugi dengan dosa ghibahnya dan rugi dengan berkurangnya pahala. Dan lebih rugi lagi, ternyata pahala itu malah beralih ke orang yang selama ini dia celak. Subhanallah. Ghibah, rajin ghibah menunjukkan kekurangan akal. Kekurangan akal. Minim akalnya. Secara matematis itu enggak kena logikanya. Capek-capek berjuang untuk menghadiahkannya ke musuh. Subhanallah. Kasihan. Maka dari sisi ini, orang yang menjadi musuh itu lebih bermanfaat dibandingkan musuh itu lebih memberikan advantage, benefit dan manfaat untuk antum daripada kawan antum sendiri. Kawan sendiri belum tentu mau memberikan pahala buat antum. Tapi musuh ini dengan rela, sukarela dan bahkan berjuang untuk memberikan pahala buat antum. Maka ketika berseteru dan antum dapatkan orang ini menghibahi antum di masyarakat, di tetangga dan seterusnya, maka justru ini adalah dulangan pahala free. Ongkir, gak ada ongkir. Antum tinggal rehat saja, rayit, enak, slow. Atau bahasa sekarang, woles aja. Karena dia sedang bekerja untuk antum. Bahkan ini terlepas dari antum yang salah atau dia yang salah. Terlepas dari itu. Maka tindakan seperti ini, tindakan yang tidak baik-baik saja. Yang baik-baik saja justru yang adalah yang pihak yang dizalimi atau pihak yang diribahi terus-menerus. Itu malah yang kelak akan baik-baik saja. Dan ternyata tidak perlu repot-repot mengklarifikasi. Kenapa? Karena ahli ribah itu akan menjulurkan muntah. Dan tidak banyak orang yang suka dengan muntah. Enggak ada ahli ribah yang menjulurkan emas dan perak yang disukai semua orang. Enggak ada bahkan. Rata-rata ahli ribah itu menunjukkan muntahan. Menunjukkan isi perutnya.
Orang mana yang pengen dan berhasrat untuk melahap isi perut orang lain atau memakan bangkai daging orang lain? Kecuali memang orang itu juga sama-sama ahli riba. Maka antum dapatkan misalnya seorang ummahat misalnya, ahli riba. Ketika berseteru, kemudian dia pengen ribahin orang yang dia musuhi, dia akan mendekat pada mencari sesama ahli riba. Susah kalau dia mendekat kepada banyak orang. Kenapa? Karena orang-orang itu juga nggak mau menyimak atau menjilati muntahannya. Yang sama-sama menjilati muntahan, tuh Pak. Ya. Tuh sama-sama ngumpul dah tuh majelis ghibah. Dan apakah yang ghibah ini dalam berseteru selesai nanti urusan akan selamat? Orang-orang yang dulu menjadi teman ghibahnya perlahan-lahan juga akan menjadi musuhnya dengan cara apa? Menghibahi dia. Itu sudah sunatullah di mana-mana. Sunatullah di mana-mana. Inilah keadaan orang yang tidak akan baik-baik saja. Gimana dengan orang yang baik-baik saja? Yakin. Orang baik-baik saja yakin bahwasanya keburukan makar akan menjadi bumerang bagi pencetusnya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Orang yang mencetuskan makar buruk itu tidak akan melainkan kembali kepada dirinya sendiri. Sementara orang yang yakin ini baik-baik saja, dia nyantai baik-baik saja, tinggal menunggu waktu saja. Kezaliman itu akan menjadi balasan untuk pemiliknya. Ya. Begitu jemaah sekalian, rahimakumullah. Ini bapak-bapak dan ummahat, kalau nanti ada pertanyaan tentang tema ini ataupun lainnya, dipersilahkan ya. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini di akhir kalimat penulis hafizallah mengatakan, wa awwalu tariqin nasri taghyirun nafsi. Wa awwalu tariqin nasri taghyirun nafsi. Jalan kemenangan pertama adalah mengubah jiwa atau memperbaiki jiwa. Itu. Memperbaiki jiwa ini maksudnya memperbaiki mindset, memperbaiki akidah, memperbaiki amaliyah, memperbaiki muamalah. Itu. Ya. Apa? Awwalu tariqi an-nasri taghyirun nafsi. Jalan pertama kemenangan adalah memperbaiki diri. Apa yang diperbaiki diri di sini? Memperbaiki mindset, memperbaiki akidah, memperbaiki amaliyah, memperbaiki muamalah. Memperbaiki mindset, dan mindset ini harus didasari dengan ilmu dan akidah yang benar. Mindset bahwasanya kemenangan itu ada pada orang yang bersabar. Mindset bahwasanya makar yang buruk itu akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Mindset bahwasanya dengan tawakal semua akan menjadi mudah. Mindset. Mindset bahwasanya dendam itu tidak akan berkesudahan. Ada enggak dendam berkesudahan? Tidak ada, jemaah. Ketika itu disebut dendam, maka di situ tidak ada kesudahan. Orang yang melampiaskan dendamnya, jangan kira dia sedang meneguk obat. Tidak. Orang yang melampiaskan dendamnya, jangan antum kira sedang menelan obat. Tidak. Karena dendam tidak akan tersembuhkan dengan tertuntaskannya balasan. Tidak. Dendam itu adalah penyakit. Ya. Dendam itu adalah penyakit yang tidak akan berhenti kecuali dengan taubat. Ya.
Dendam itu penyakit ya. Penyakit ini tidak akan tertobati. Itu dengan taubat. Bukan, dendam itu tidak terobati dengan pelampiasan. Enggak. Ya mungkin jemaah, terutama bapak-bapak yang sudah memakan asam garam kehidupan, bisa melihat orang-orang yang punya tabiat dendam, dia akan selalu mengingat orang-orang yang dia benci. Walaupun sudah terlampiaskan dendamnya, tetap aja di hatinya masih termaktub jeleknya musuhnya ini. Enggak termaafkan. Jadi dendam itu hanya dengan taubat dan memaafkan, itu baru bisa selesai. Ya. Misal kalau misalnya seseorang dendam sama temannya karena dirugikan atau karena dizalim misalnya, dendam dia. Mungkin dia akan menyantet, mungkin dia akan membunuh, mungkin dia akan menyakiti dan seterusnya. Apakah kalau udah nyakitin selesai itu dendamnya? Enggak. Apakah kalau pihak yang zalim padanya dan dia terus dendam, pihak yang zalim terkena imbasnya, terkena hukuman dari Allah, merugi, bangkrut misalnya, apakah selesai? Ya dia senang, tapi apakah selesai dendamnya? Akan terus kesel terus. Gitu loh. Jadi dendam itu penyakit yang berbahaya jemaah. Maka ubah mindset. Perbaiki mindset, perbaiki akidah. Perbaiki akidah. Itu juga awal keselamatan, awal dari kemenangan. Akidah diperbaiki, karena mindset berasal dari akidah. Kemudian perbaiki amaliyah. Amaliyah ini adalah ibadah, amalan. Kita nggak bisa menang, kaum muslimin nggak bisa menang kalau amalannya itu bid'ah. Nggak bisa menang. Karena amalan bid'ah inilah senjata syaitan dan senjata Yahudi juga. Senjata orang-orang kafir. Ya. Jadi amalannya harus benar. Sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian perbaiki muamalah. Muamalah di sini interaksi. Bisa saya katakan muamalah ini akhlak. Terutama akhlak yang berkaitan dengan orang lain. Itu jalan kemenangan tuh. Jadi yang harus taghyir nafs, pembaharuan diri di sini adalah memperbarui mindset supaya lebih benar tuh mindsetnya. Memperbarui akidah dengan cara menuntut ilmu akidah yang benar tentang Allah, tentang takdirnya, tentang asma wa sifatnya, tentang ilmu syar'i. Pelajari akidah yang benar. Memperbaiki amaliyah, ini juga memerlukan ilmu. Gimana cara beramal yang benar? Salat, gimana cara salat yang benar? Doa, gimana cara doa yang benar? Apa saja lafal-lafal doa yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Ini kan memperbaiki apa? Amaliyah, amalan. Banyak loh orang yang sedang kesulitan, dia nggak tahu harus pergi kemana. Banyak orang yang berseteru, bermusuhan, dia nggak tahu harus pergi ke Allah. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Yang dia harus pergi ke pengadilan, yang dia harus pergi ke teman-teman, yang dia harus pergi ke orang-orang yang satu circle dan satu mindset padanya. Padahal semua dari ini hanya makhluk yang belum tentu memberikan solusi. Kalaupun memberikan solusi, boleh jadi itu musibah bukan solusi. Musibah tambahan yang diberikan oleh mereka. Atau hasutan lebih oleh teman-teman. Kita lagi ada masalah sama orang lain, kita ke teman yang kita orang jahil, bukannya disuruh kembali ke Allah, malah dia makin ngehasut. Subhanallah. Musibahnya bertambah. Ya banyak orang yang nggak tahu ketika di masa fitnah harus gimana. Melainkan menurut logikanya, oh saya harus ke sini, saya harus ke teman, saya harus ke sini. Ternyata itu semua adalah jalur menuju neraka semua. Makanya mengubah mindset, memperbarui akidah yang baik, kemudian memperbarui amaliyah, dan yang keempat memperbarui muamalah, bagaimana sikap dia, akhlak dia. Itu malah justru itulah kuncinya kemenangan seseorang. Kemenangan seseorang sudah terwujud di hati ketika sudah tenang walaupun dirundung musibah. Itu sudah suatu kemenangan. Itu suatu hal yang disebut baik-baik saja walaupun sekitarnya banyak debu menerpa, angin riuh menerpanya.
Tetapi selama dia tenang baik-baik saja kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat dan memperbaiki semua hal ini, maka dia akan terus berada di siratal mustaqim sampai dia bertemu Rabbnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah suatu keadaan baik suatu kaum kecuali mereka sendirilah yang mengubah keadaan itu, mengubah diri mereka menjadi buruk. Jadi coba ubah menjadi baik supaya keadaan tetap stabil. Maka dikatakan oleh penulis di akhir kalimat, "Taghyiruka min nafsika nusratun lidinillahi wa quwwatun lil ummah." Engkau mengubah dirimu menjadi baik-baik, itulah pertolongan terhadap agama Allah dan kekuatan untuk umat ini. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang sangat baik. Idza kunta muqiman ala dhanbin fatrukhu lillah. Di sini ketika kita lagi dapat kesulitan, musibah, perseteruan atau semisalnya, jika engkau bermukim di suatu dosa, maka tinggalkan dosa itu karena Allah. Jika engkau bermukim di suatu dosa, maka hijrahlah dari pemukiman dosa itu lillahi ta'ala, karena Allah. Ya. Maksudnya bermukim di sini menetap di dosa, terus-menerus lakukan dosa itu. Maka pergilah, hijrahlah, tinggalkan dosa itu, dan meninggalkannya bukan semata-mata karena dunia, melainkan karena Allah. Kenapa? Karena harus karena Allah. Pertama, karena siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, meninggalkan sesuatu karena selain Allah itu tidak abadi. Nanti akan balik lagi. Karena motivasinya dan dorongannya adalah sesuatu yang sementara, dunia. Taib. Kemudian beliau juga mengatakan, "Idza kunta muqassiran fi sholati anal awan an ta'uda ilaiha." Jika engkau kurang baik salatnya, maka sudah waktunya sekarang engkau kembali salat dengan baik, yaitu perbaiki salatmu. Rasulullah SAW aja bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat, tenangkanlah kami dengan salat, azan, biar kita tenang salat. Ya, kalau kita salatnya kurang khusyuk, kurang baik, nah, coba perbaiki salat itu sehingga hati kita tenang. Idza kunta hajiran lil Qur'an farji' ilaihi walzamhu. Jika engkau selama ini meninggalkan Al-Qur'an, maka rujuklah kepada Al-Qur'an dan melekatlah padanya. Orang yang lagi kesulitan atau dalam perseteruan dan fitnah, bisa dilihat kalau dia makin jauh sama Al-Quran, menunjukkan dia ini tidak akan baik-baik saja. Maksudnya kalau orang lagi permusuhan, perseteruan, di masa perseteruan itu kalau dia tetap melakukan dosa, dia tetap memberikan fitnah, dia tetap menggunjing, orang ini nggak mungkin akan baik-baik saja, akan jadi bumerang buat dia. Atau dia malah tetap malas sholatnya, malah makin menjauh dari sholat, ini orang nggak bakal baik-baik saja. Dan jika orang ini meninggalkan Al-Quran, nggak mau mentadaburi Al-Quran di masa fitnah, nggak mau mengobati luka hatinya di masa fitnah dengan at-tasyafi bil Quran, dengan mengobati perasaan dengan Al-Quran, makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari sunnah Nabi, maka wallahi orang ini nggak akan baik-baik saja. Jangan kira talbis dan kamuflase orang yang meninggalkan amalan saleh, meninggalkan salat atau kurang dalam salatnya atau meninggalkan Al-Quran kemudian bertabir, saya kuat, saya bisa menghadapi ini, saya punya keluarga yang bahagia, saya punya pasukan, saya punya pengacara, saya punya kuasa hukum, saya punya uang yang banyak. Wallahi dia tidak bahagia. Wallahi dia tidak bahagia dengan itu. Bahkan itu merupakan talbis dan ghurur dari syaitan. Itu merupakan tipu daya dari syaitan. Justru orang yang kelihatannya secara zahir lemah,
namun dia kembali ke Allah, memperbaiki dirinya, memperbaiki salatnya, kembali kepada Al-Quran dan mentadaburinya, ini yang akan terhasilkan yakin pada dirinya. Allah akan menanamkan pada hatinya yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Ini akan selamat, ini akan baik-baik saja. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah dan menempuh sebab-sebab menuju kesuksesan, maka dia yang akan dapat keyakinan. Dan siapa yang justru tawakal kepada makhluk dan makin jauh sama Allah, demi Allah, dia tidak akan baik-baik saja. Dia tidak akan baik-baik saja. Ya begitu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya semoga dari materi yang sedikit namun semoga bermanfaat ini bisa memberikan kita pencerahan, terutama sekali bagi yang sedang menghadapi muskilah atau musibah. Yang ummahat mungkin suaminya keras, bermasalah atau semisalnya, maka tadi pil-pil tadi atau obat-obat tadi insyaallah mudah-mudahan bisa membuatnya lebih tenang dan lebih yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bagi para bapak yang mungkin sedang kesulitan ekonomi, sementara beban dan amanah keluarga itu begitu besar, maka yakin dengan memperbaiki tadi itu semua insyaallah berjalan tetap tenang dan akan ada nanti jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Begitu insyaallah yang bisa kita sampaikan dari materi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau bapak-bapak kau mau bertanya boleh langsung, jika ada yang mau bertanya dipersilakan bapak-bapak. Fadhal, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tolong. Siapa? Tono ditinggal di Wisma Asri belakang. Siapa? Kasus pribadi curhat boleh Ustaz. Kalau memang itu ada aib, iya. Tolong jangan di sini Pak. Enggak bukan. Oh, nanya iya, aja. iya, siap. Kami punya ibu notabene Nasrani. Tapi kami 6 saudara, semua enggak satu rumah. Finansial insya Allah kami yang cukupi. Tapi kebalikannya ibu itu selalu menjelekkan di saudara-saudara yang lain terhadap kami. Jadi saudara-saudara bapak juga Nasrani juga atau gimana? Ada 3 Nasrani, 3 Muslim. Dulunya berarti mu'alaf dulunya. Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Baik. Terus baik. apa kira-kira yang bisa kami solusinya lah istilahnya Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang bapak inginkan solusi supaya ibu itu berhenti dari celaannya. Betul. Atau? Ya yang pasti itu. Yang kedua atau yang utama Sikap. yang biar Sikap jadi kita. satu hidayah, satu fikrah. Terima kasih. Begini Pak. Kalau dibilang solusi supaya sang ibu dapat hidayah, maka tidak ada solusi kecuali doa dan tetap berbuat ihsan padanya. Karena hidayah yang ini milik Allah Azza wa Jalla, tidak dimampu oleh manusia siapapun untuk mengubah hatinya. Begitu juga dengan sikapnya selalu memusuhi Islam atau menjelekkan keluarga atau bapak atau siapa yang sudah berbuat baik padahal dia muslim. Celaannya itu Abu Hurairah sendiri tidak mampu untuk mengubah ibunya mencela Rasulullah SAW. Dan itu Abu Hurairah itu sahabat Nabi loh. Ya. Maksud dari ini adalah hati itu dibolak-balikkan oleh Allah, bukan kita. Agar dia masuk Islam pun kita hanya berusaha dengan akhlak dan juga dengan lisan yang baik. Ya. Sehingga jangan dijadikan sebagai target atau kepastian masa depan bahwa saya ibu ini akan masuk Islam. Itu serahkan aja kepada Allah. Serahkan aja pada Allah Azza wa Jalla. Target kita adalah bagaimana cara kita tetap istiqamah dalam mendoakan dan membantu orang tua. Itu aja Pak. Karena ketika target kita adalah supaya beliau harus masuk Islam, ketika Allah tidak menjawabnya, melainkan tetap Allah Ta'ala jadikan dia Nasrani, khawatirnya kita nggak percaya lagi sama Allah nanti. Sehingga target kita adalah selamatkan diri kita aja dulu. Beliau terus kita doakan. Dan jangan kita jadikan objection atau objektif bahwasanya kesuksesan kita adalah kita bisa sukses mengconvert beliau ke Islam. Enggak, itu hak Allah, itu terserah Allah. Serahkan pada Allah secara total. Doakan dan tetap berbuat baik. Begitu Pak. Ya. Cara mensikapi gimana? Begitu juga dengan sikap, apalagi jauh lebih tua daripada bapak. Dan ini
Orang semakin berusia semakin sulit untuk diubah kecuali Allah beri hidayah. Secara logika dan uruf, tradisi lokal, tradisi kebiasaan, ya susah. Ya bukan berarti putus asa, namun pakai logika susah. Tetapi tetap cukup doakan dan tetap berbuat ihsan padanya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya maknanya, sesungguhnya aku itu sudah menyambung tali rahim kepada saudaraku. Namun terus saja mereka menjelekkanku, memberikan feedback yang sangat buruk padaku. Maka kata Nabi SAW, kalau memang itu terus kamu lakukan, kamu dijelek-jelekin, tapi terus kamu berikan feedback yang baik, فَإِنَّهُ tusaffihumul mal. Sesungguhnya setiap kamu datang itu, kamu tuh telah memberikan hawa panas buat mereka. Kamu tuh baiknya kamu, itu panasnya mereka gitu loh. Kalau kamu terus bersabar, sesungguhnya Allah lah yang akan menjadikanmu, Allah lah yang akan menjadi penolong buatmu nanti pada waktunya. Artinya disuruh tetap bersabar, tetap silaturahim. Mungkin kalau konteks Bapak tetap menafkahi. Mungkin terus bikin panas, terus mencela, tetapi ketika kita yakin dengan kabar dari Rasulullah, Allah lah yang akan menjadi penolong, maka kholas, serahkan saja. Iya. Penolong dalam hal apa? Itu Allah lebih tahu. Mungkin menolong di akhirat, pengadilan akhirat. Allah yang akan tolong anak-anak yang bakti ini, walaupun dicaci. Atau penolong di masa depan. Ketika orang anak yang bakti ini ada kasus dengan keluarga atau Allah yang akan tolong, kita nggak tahu. Tapi janji Rasulullah itu harus kita yakini benarnya. Begitu, wallahu a'lam. Tetap bersabar Pak, dan jangan putus dari perbuatan baik itu. Barangkali pada waktunya Allah kasih hidayah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, Bapak-bapak ada lagi yang mau bertanya? Fadhal. Oh, dari internet atau dari antum? Oh, iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batasan dari apa disebut sebagai gibah itu sebenarnya gimana Ustaz? Karena kadang-kadang di rumah itu ngobrol dengan istri atau dengan orang tua, misalnya cerita di sekolah tadi ada wali santri yang begini begitu, atau habis keluar ketemu klien cerita tadi klien perilakunya begini dan begitu. Itu apakah termasuk disebut dengan gibah? Karena ya nggak akan keluar gitu, itu cerita kami berdua, saya dengan istri atau dengan orang tua, dan sekaligus mencari apa, selain berbagi beban itu ya, melepaskan beban pikiran juga. Kalau sama orang tua itu mencari nasihat, mencari apa, sharing pengalaman gitu. Barangkali ada pengalaman yang sama. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Pertama, kalau soal seperti itu, apakah pihak yang kita ceritakan mengenal orang itu atau tidak gitu loh. Kayak wali santri lain, wali murid lain. Kalau tidak mengenal, maka mudah-mudahan bukan suatu ghibah, karena dia nggak mengenal. Melainkan kita hanya menceritakan ada tadi ketemu orang ini dan dia nggak kenal, maka nggak masalah insyaallah. Tapi kalau dia kenal atau dia tahu siapa orangnya, kita hanya buat ciri-cirinya, maka ini ghibah. Kalau dia kenal maka itu ghibah. Adapun pengecualian seperti mencari solusi, maka ini boleh jika kita ghibahnya pada pihak yang tepat. Seperti kepada pakarnya, atau kepada ustadz, atau orang yang kita anggap dia bisa memberikan solusi. Ya. Adapun kepada orang yang bukan pakarnya dan atau orang yang tidak bisa memberikan solusi, kita tahu itu, maka ini sebatas ghibah. Ini ghibah yang enggak boleh, haram. Selama orang itu tahu siapa orangnya. Ya gitu ya. Kan batasan ghibah dari Rasulullah adalah dzikruka akhaka fima yakrah. Yaitu engkau menyebut saudaramu hal yang dia tidak suka engkau sebut-sebut itu tentangnya. Jadi kalau misalnya disebut itu pada orang yang mengenal siapa yang dimaksud, maka ini ghibah. Adapun kalau misalnya ditujukan penyebutan itu, penceritaan itu disebutkan untuk mencari solusi, maka ini selama pada orang yang tepat, maka ini bukan ghibah. Ya. Kalau misalnya menceritakan orang tersebut dengan global dan pihak yang diceritakan tidak tahu siapa yang dimaksud, maka ini juga bukan ghibah.
Maksudnya bukan ghibah yang diharamkan. Adapun kalau hanya untuk melampiaskan kekesalan, maka dikhawatirkan ini masuk dalam ghibah. Dikhawatirkan masuk dalam ghibah. Dan inilah yang sulitnya di situ. Kadang-kadang kita kesal sama orang, ya, hanya untuk meringankan kekesalan, kemudian kita ghibah. Begitu. Dan ini banyak terjadi. Dan Anda bukan orang yang paling selamat dalam masalah ini. Kalau hanya untuk melampiaskan kekesalan, maka ini ghibah. Begitu. Ya. Susah, ini yang terakhir ini susah. Karena kita kesal sama orang, kita cerita. Dan ceritanya pada orang yang tahu dengan orang tersebut. Karena kalau nggak tahu, misalnya kita cerita sama tukang ojek yang kenal sama orang yang berseteru sama kita, kayaknya kurang gitu. Karena apa? Kurang greget gitu loh. Karena tukang ojek juga nggak tahu siapa orangnya. Kayak nggak ada manfaat kita dapetin. Tapi kalau sama orang yang kita kenal, sesama rekan, tahu nggak dia tuh kayak gini. Kita cerita, kayak ada meringankan hati dan seperti ada kepuasan tersendiri. Nah inilah ghibah ini. Ya gitu. Jadi waspada. Ya begitu, wallahu a'lam. Ada lagi Bapak-bapak? Tafadhal. Ya. Iya. Iya, tetangga begini begitu ya. Pengayom. Iya. Iya, kecuali kalau si istri ini memang pengen mencari solusi tentang harus gimana sikapnya kepada tetangga misalnya. Maka boleh. Tapi itu tanpa ada rasa meluapkan kekesalan belaka, tapi memang mau apa? Mencari solusi. Misalnya istrinya bilang curhat ke suaminya, sayang, itu tetangga tuh suka nyalain musik keras-keras gitu. Gimana ya? Ya suaminya ada solusi, sabar. Misalnya gitu, gini nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan ghibah, sebenarnya bukan ghibah yang haram, karena nyetel musik keras-keras itu kan sesuatu yang ditampakkan. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak ada ghibah yang haram untuk kemaksiatan yang sifatnya ditampakkan, sengaja ditampakkan. Maka nggak apa-apa diomongin. Gitu. Apalagi itu merugikan kan maksiatnya. Nyetel musik keras-keras gitu kan. Gitu. Ya, seperti itu. Adapun aib yang sifatnya personal, pribadi, kalau memang sebenarnya si istri itu hanya untuk meluapkan kekesalan, maka jangan, itu ghibah. Tapi kalau untuk mencari solusi dari suami atau untuk minta ketenangan dari suami, maka ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya tetangganya itu tadi ngejelekin dia, atau tetangga berlaku hal yang merugikan dia misalnya, maka datang ke suami minta tolong supaya nenangin dirinya, maka ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Antum mau nanya lagi apa? Fadhal. Pertanyaan dari YouTube Ristawa. Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita dituduh dengan hal yang buruk tetapi kita tidak melakukannya? Tetapi ada perasaan tidak terima dan benci dengan orang tersebut dan merasa tidak terima itu sampai dengan hari kiamat nanti. Ya. Terima kasih. Dan ini bahaya sekali fitnah kepada orang. Subhanallah. Hati-hati dalam melabeli seseorang yang tidak ada padanya. Ini kata Nabi SAW, kalau misalnya dia tidak ada pada dirinya, maksudnya celaan itu enggak ada pada dirinya, faqad bahattah, engkau telah memfitnah dan menuduhnya tanpa bukti, dan ini akan menjadi pemberat di hari kiamat, dosanya berat sekali. Ya. Nah, kemudian pihak yang difitnah atau dituduh tanpa bukti ini, dia berkeberatan, bahkan berazam sampai kiamat saya tidak memaafkan. Iya, walaupun itu haknya, tetapi yang lebih afdal memaafkan ya, jangan sampai seperti itu kalau bisa. Karena nggak ada ruginya, nggak ada untungnya bagi dia untuk menaruh dendam sampai kiamat. Jangan. Ya, walaupun memang ini ada sisi dendamnya, namun memang wajar manusia ketika difitnah kemudian dia tidak terima, itu wajar. Kalau memang dia mampu untuk memberikan klarifikasi, maka lakukan klarifikasi. Namun kalau dia mengklarifikasi kemudian fitnah semakin bertambah, maka sebaiknya dia diam. Atau dia mendoakan. Terserah doa dia apa. Mau doa keburukan pada orang yang memfitnah itu boleh. Ya. Ada sahabat Nabi yang ada seseorang
bernama Arwa, seorang perempuan namanya Arwa. Arwa nggak pakai arwana, bukan Arwa, perempuan namanya Arwa. Ya. Nah, perempuan ini mengklaim memiliki tanah yang mana tanah itu milik sahabat Nabi ini, satu orang ini, laki-laki ini. Diklaim dan benar-benar serius dalam mengklaim itu, zalim. Sampai ke pengadilan ketika itu. Maka sahabat Nabi ini pun kemudian mendoakan keburukan buat Arwa. Semoga Allah Ta'ala butakan matanya Arwa dan jadikan sumurnya sebagai kuburannya. Maka suatu ketika matanya Arwa buta. Sampai Arwahnya menyadari, ini kayaknya doanya fulan kepada saya. Makanya sampai di beratus-ratus tahun kemudian, ada masal yaitu frase yang dikenal oleh orang dengan kalimat, semoga Allah membutakan matamu seperti matanya Arwah. Sampai menjadi legenda itu. Maka mata Arwah pun, si Arwah itu matanya buta gara-gara doa orang yang terzalimi ini. Karena dia mengklaim itu tanah miliknya gitu loh. Padahal bukan. Maka karena buta, akhirnya dia suatu ketika berjalan di sekitar rumahnya. Dan karena dia nggak tahu sumur yang mana, akhirnya dia kepleset, terjerembab ke dalam sumur, dan dia mati di sumur itu. Dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga dia terkubur di sumur itu. Maka persis dengan doanya sahabat Nabi tadi, ya Allah jadikanlah matanya buta dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburan buat dia. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Orang kalau enggak terima bahaya. Karena kezaliman, enggak terima bahaya. Tapi kalau bisa jangan sampai akhirat kalau bisa, karena kasihan. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan di kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Hasan dan keluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Dan juga antum semua. Barakallahu fikum. Mohon izin bertanya. Pertama, apakah dibenarkan kita ghibah membicarakan kebaikan orang? Ya itu bukan ghibah. Kalau itu mah malah baik itu mah. Ya, seperti orang tersebut ahli sedekah. Yang itu bukan ghibah. Ahli mengaji untuk memotivasi orang lainnya, ya itu bukan ghibah. Itu malah memperbagus citra orang, bagus, malah itu malah suatu hal yang sifatnya baik, ya. Itu bukan ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Membicarakan hal yang tidak disukai oleh orang itu untuk dibicarakan. Ya. Adapun kalau membicarakan orang lain dari segi positifnya, maka ini enggak masalah. Malah ini kebaikan buat dia. 2, apakah anak-anak keturunan kita bisa mendapatkan karma dosa atas perbuatan orang tuanya di masa lalu ketika belum hijrah? Orang tua sudah memohon ampun kepada Allah, mendidik dan memasukkan anak di pondok pesantren, tapi tetap khawatir anak-anak mendapatkan karma dari dosa orang tuanya. Saya kata, istilah karma kalau bisa hindari. Ya, karena karma itu dari agama lain, yang mana karma ini ada sisi akidah yang tidak benar, yaitu bahwa saya balasan itu secara zat atau amalan itu secara zat bisa membalas. Enggak. Yang membalas adalah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, sesuai dengan pertanyaan, anak-anak keturunan itu tidak mendapatkan dosa orang tuanya. Kata Allah Azza wa Jalla, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan mendapatkan efek dosa atau dosa dari orang lain, enggak. Taib. Tapi kan kejadiannya kadang-kadang ada anak yang gara-gara orang tuanya bejat, anaknya kena imbas, betul. Tapi itu bukan disebut sebagai kena efek dosa atau kena karma atau semisalnya, enggak. Karena anak ini tidak punya salah. Adapun efek dari dosa orang tuanya di masa lampau yang sudah ditaubatkan namun anak-anak kena imbasnya, itu bukan karena Allah enggak sayang. Itu mungkin supaya orang tuanya kelak mendapatkan pahala atas kesalahan mereka dan diingatkan oleh Allah atas dosa-dosa mereka supaya terus senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, di sini kaidahnya adalah setelah taubat Allah tidak menghukum
Kalau Allah menerima taubat seseorang, tidak akan Allah hukum. Adapun kalau setelah taubat tapi kok kerasa kena imbasnya, itu bukan hukuman. Itu adalah sedekah dari Allah Ta'ala kepada orang yang bertaubat ini supaya semakin diputihkan namanya. Saya kasih contoh cuma. Jadi kaidahnya adalah, kalau antum sudah taubat, maka tidak akan Allah hukum. Kalau taubat antum diterima, Allah tidak akan menghukum antum. Adapun keburukan yang terjadi setelah taubat, itu adalah peningkatan derajat dari Allah buat antum. Bukan penghinaan. Anak kasih contoh. Nabi Adam alaihissalam melanggar peraturan Allah Ta'ala di surga, jangan mendekati. Bukan hanya memakan, mendekati hati jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan istrinya, jangan mendekati pohon ini. Nanti rugi kamu. Ternyata bisikan syaitan berhasil, akhirnya didekati pohon itu, dimakanlah bagian dari pohon itu. Pelanggaran. Dan ini pelanggaran bukan di bumi, di surga, bayangkan. Anak manusia itu ngelanggar di mana-mana. Di surga aja ngelanggar. Apalagi di bumi nih kita nih. Gitu kan? Maka Allah Ta'ala berikan imbas dari perbuatan pelanggaran ini. Yaitu terlucut pakaiannya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Taubat mereka. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat dan Maha menyayangi. Setelah Nabi Adam taubat, Allah terima taubatnya. Kemudian apa yang Allah lakukan kepada Nabi Adam? Allah Ta'ala turunkan, qulna bitu minha jami'a. Turunlah kalian semua ke bumi. Jangan di surga lagi, turun ke bumi. Apakah turunnya Nabi Adam ke bumi ini setelah taubatnya Nabi Adam? Apakah itu hukuman? Bukan. Itu kebijaksanaan. Itu kebaikan dari Allah. Gitu Pak. Pasti ada hikmahnya. Maka kalau misalnya kita bertaubat dari bekerja di perusahaan ribawi. Habis taubat kita resign. Habis resign bangkrut. Susah kerja. Emang dikira itu adalah efek dosa? Itulah hukuman dari Allah? Bukan. Itu peningkatan derajat. Itu untuk pembuktian kita benar gak taubatnya. Jadi wahai orang-orang bertaubat, jangan merasa dirugikan oleh Allah. Gak pernah Allah merugikan kita. Melainkan setelah taubat, Allah terima taubatnya, Allah memberikan banyak benefit pada kita yang zahirnya musibah, namun di balik itu hikmah. Kalau ternyata kita dulu, misalnya orang tua ini dulu punya masa lalu catatan yang buruk kelam, dan dicatat di benak orang-orang dan masyarakat, ini orang tua yang buruk, dan orang tua ini telah taubat, maka para arti pandangan orang-orang, nanti punya anak, kemudian anak ini ada impactnya, wah ini anaknya orang bejat nih, kan gak enak, anaknya kesian. Namun kalau mereka bersabar, derajat mereka ditinggikan oleh Allah. Maka percayalah pada Allah. Enggak mungkin Allah mengkhianati orang yang bertaubat. Masa setelah diterima taubatnya kemudian Allah Ta'ala hukum? Enggak. Wallahi tidak. Apapun negatif yang secara zahir buruk tampak setelah taubat, diterima taubatnya, namun setelahnya ada ujian, maka ketahuilah itu karena Allah sayang. Karena mungkin aja orang itu habis taubat, dia merasa GR, kemudian kan saya udah taubat. Apapun impact buruk setelah taubat itu bukan efek dari dosa, melainkan itu penetapan dari Allah supaya orang ini jangan ujub dengan taubatnya, supaya dia tetap bertahan dengan taubatnya. Karena kerap kali orang kalau udah di clearance, diputihkan namanya, orang itu ngerasa GR, PD, seneng, buka lagi lah dosa baru, gitu. Merupakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka kekhawatiran Anda terhadap anak Anda karena dosa masa lalu Anda, jangan khawatir Allah itu mengkhianati Anda. Enggak, jangan khawatir di situnya. Tapi apapun nanti ujian yang datang dari anak, kalau ternyata serupa dengan dosa-dosa lalu kita, maka ketahuilah itu bukan hukuman, melainkan itu untuk supaya kita mengingat Allah Ta'ala semakin bertaubat dan semakin dikatakan derajatnya.
Ya, semoga Allah berikan taufik pada penanya ini, karena mungkin beliau karena imannya yang tinggi kemudian bertanya seperti ini, karena kekhawatiran akhirat beliau bertanya seperti ini. Ya, alhamdulillah, ini merupakan pertanyaan yang sangat baik. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa yakin kepada Allah dan sabar dalam taat kepada Allah dan dalam menghadapi ujian di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.